Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program podcast pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi di Indonesia, gitu ya. Mengangkat satu tema yang cukup menarik. Bertobatlah wahai perusak alam. Wah, ini temanya alam ya. Sesuatu hal yang kita jarang bahas tetapi itu terjadi di sekitar kita. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita saat ini sudah ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Beliau sangat berkarisma, ya cukup terkenal lah. Kita sambut beliau, Pak Yuda. Selamat siang, Pak Yuda. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Semangat ya? Oh Masih iya. semangat ya? Pagi ini juga semangat saya. Jadwalnya sudah menumpuk padahal ya. Iya. Ya, kita semua menantikan gitu ya, apa yang mau dibahas di tema kali ini bersama Pak Yuda gitu ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita bersatu hati dalam doa. Oke. Bapa, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu kami boleh ada hingga sampai detik ini. Kami bersyukur jikalau karena pertolongan-Mu podcast pendalaman ajaran ini boleh berjalan dan boleh memberkati begitu banyak umat-Mu, khususnya Jemaat GKI Residen Sudirman. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pengajaran, setiap firman yang disampaikan melalui podcast GKI Residen Sudirman ini itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi satu pengajaran yang baik bagi kami semua. Saat ini kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami boleh belajar, supaya kami boleh diubahkan dan kami boleh mengerjakan bagian kami seperti yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pembicaraan kami selanjutnya ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebentar. Ya, Pak Yuda, ini kalau kita membahas tentang alam gitu ya, sebenarnya dasar firman-nya apa? Apakah ada secara spesifik Tuhan itu meminta nabinya atau meminta para rasul gitu ya menulis tentang alam gitu? Ada nggak sih? Ada dong. Dan justru itu yang membuat saya sebenarnya agak prihatin kalau kemudian pembahasan tentang alam itu hanya dihubungkan dengan ekonomi, dengan politik. Nah, sebenarnya isu tentang alam itu harusnya kembali kepada dasar kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Begitu. Sebenarnya apapun agama kita ya, harusnya kembali ke iman, karena iman itu yang mempengaruhi worldview-nya orang untuk memandang sekitar itu kan iman. Nah, kalau seorang Kristen harusnya juga ketika berbicara tentang alam bukan soal ada asas manfaat atau disorot dari aspek ekonomi atau aspek politik itu, tapi memang harusnya dilihat dari firman Tuhannya seperti apa, karena itu yang menjadi dasar iman kita yang seharusnya sekali lagi mempengaruhi worldview kita, mempengaruhi cara pandang kita, begitu. Dan di Alkitab ya tidak kurang-kurang kalau tentang ayat yang berbicara tentang alam. Itu sejak awal kan, kalau kita ingat kisah penciptaan, sejak awal sudah ada mandat itu. Iya, benar. Mandat untuk memelihara alam dan sebagainya. Mengelola. Itu sudah ada. Dan itu bukan hanya di kitab Kejadian saja, bukan hanya di kitab pertama, tapi terus menggema di dalam kitab-kitab yang lain. Kalau di dalam tradisi Yahudi
kitab Perjanjian Lama, kitab itu kan dibagi menjadi 3, Torah, kemudian Nevi'im, juga ada Ketubim gitu. Nevi'im itu berarti bicara tentang kitab nabi-nabi. Ketubim itu kitab syair. Nah, kalau kita menyinggung ayat yang di dalam kitab Kejadian, itu berarti ayat tersebut di dalam Torah gitu. Torah terdiri dari 5 Taurat Musa itu ya, 5 kitab pertama. Nah, ternyata kan menggema juga di dalam Ketubim, di dalam kitab-kitab syair, juga menggema di dalam kitab nabi-nabi atau Nevi'im itu. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa pengajaran tentang alam gitu, bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, itu sebenarnya berada di dalam setiap bagian itu tadi gitu. Jadi cukup menyeluruh sebenarnya pengajaran firman Tuhannya. Nah, kalau di kitab Torah tadi kan memang waktu penciptaan ya, Pak Yuda ya. Di sana Tuhan tuh memberikan mandat kepada manusia pertama untuk mengelola gitu ya. Kemudian kalau di kitab yang Nevi'im, Ketubim itu seperti apa? Apakah juga tetap tentang mandat itu atau ada catatan khusus yang umat mesti perhatikan ya, gitu perhatikan. ya. Jadi sebenarnya ya itu eksplorasi perluasan dari apa yang ada di dalam kitab Taurat itu begitu. Jadi kalau misalnya ya kitab-kitab Ketubim itu kan sebenarnya konsepnya itu pengajaran yang ada di dalam Taurat itu kemudian digaungkan supaya mudah diingat, maka digaungkan melalui puji-pujian. Makanya kemudian muncul mazmur gitu. Itu banyak mazmur-mazmur yang sebenarnya isinya pengajaran, bukan sekedar pujian. Kalau istilah kita sekarang praise and worship gitu. Nah, di dalam praise and worship itu sebenarnya ada pengajaran. Begitu. Nah, misalnya bagaimana ketika di dalam Torah dikatakan kitab Kejadian ya, pasal 2 mulai pasal 1 juga gitu. Bagaimana supaya kita memelihara alam gitu ya. Itu kemudian tanggung jawab itu digaungkan kembali di dalam kitab Mazmur gitu. Dan kemudian juga efeknya pengajarannya juga sampai kitab para nabi begitu. Nah, sebenarnya konsep ya ini kan ngomongin berarti soal konsep ekologi di dalam iman Kristen ya. Ekologi itu berarti kan bicara soal keterkaitan makhluk yang ada di dunia ini. Itu dalam hal ini manusia dengan alam, interaksinya seperti apa. Itu yang menjadi skop dari ekologi lah. Ketika Allah berkata beranak cuculah dan kuasailah bumi. Nah, itu bicara soal interaksi. Itu interaksi alam, manusia dengan alam, bagaimana kita menata gitu. Nah, yang seringkali disalahpahami ketika orang membaca kuasailah bumi, itu kan yang sering menjadi salah paham, manusia berhak untuk mengeksploitasi, padahal harusnya mengeksplorasi. Nah, ada satu pemahaman yang kurang di sana, yaitu melihat bahwa manusia ini menjadi penata layan begitu. Jadi pengelola. Nah, pengelolaan alam itu sendiri sebenarnya bukan semata-mata demi keuntungan manusia, tetapi pengelolaan alam ini adalah sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, kalau ditelusuri secara etimologis, sebenarnya mengelola alam itu adalah sebuah ibadah, gitu. Jadi, nah pengajaran ini yang kemudian terus menggema di dalam Nevi'im maupun Ketubim itu. Bisa Kak ditunjukkan
bagian Alkitab yang berbicara secara langsung di dalam bagian Ketubim ataupun Nebiim itu, Pak Yuda? Oh, bisa. Dan itu mungkin konteksnya waktu itu kenapa ayat itu dicatat. Konteksnya mungkin ada sesuatu. Biasanya Tuhan tuh menyampaikan sesuatu kan karena ada peristiwa. Ya. Iya. Jadi kalau di Ketubim berarti itu salah satu yang paling menonjol itu dalam kitab Mazmur. Nah, Mazmur 24. Nah, kalau Nebiim itu kitab Yesaya. Pasalnya sama. Sama 24 Pasal 24 juga. Oke. Itu bisa kita lihat pengajarannya di sana. Mau dibuka? Oh iya, boleh. Ya, supaya buka lebih dulu jelas. Ya, supaya kita tahu apa ya perkataan di situ. Iya. Kita mau mulai yang dari Mazmur dulu. Dari Mazmur aja. Mazmur 24 ayat berapa Pak Yuda? Mulai sebenarnya satu Mazmur itu sebenarnya. 24 itu ya, satu perikop itu ya. Okay. Nah, cuman itu kan ayatnya sampai ayat 13 ya. Nah, yang kalau mungkin diringkas aja gitu. Jadi misalnya di ayat 1 itu sudah jelas sebenarnya, kelihatan. Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Itu kan dikatakan di sana apa? Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi yang memiliki alam semesta ini siapa? Tuhan. Jadi ibaratnya begitu kita berada di alam semesta ini, ibaratnya kita berada di rumah gitu. Anggap aja perbandingannya gini. Kalau kita berada di dalam rumah seseorang, berarti kan rumah yang dimiliki orang itu, apapun yang kita lakukan di dalam rumah itu seharusnya mengikuti aturan yang pemilik rumah itu tetapkan. Begitu. Nah, harusnya ketika kita berada di rumah Tuhan, yaitu alam ini, ya harusnya kita ngikutin aturan yang Tuhan tetapkan. Jadi ketika Tuhan mengatakan kuasailah bumi, tidak bisa diartikan ya kita bisa mengeksploitasi seenaknya. Masa gini, kita berada di dalam rumah seseorang lalu kita ngerusakin barang-barang yang ada di gitu ya. Nah itu kan ya gimana ya rasanya kalau kita yang punya rumah lalu ada orang yang kayak gitu, pencuri. Kayak pencuri gitu. Iya. Kita kadang ada orang yang bertamu ke tempat kita dan bawa anak, tapi anaknya nggak bisa dituturi, dinasihati, atau malah anaknya bertingkah yang merusak, lalu orang tuanya diem aja. Ya maklum ya Pak ya, anak saya masih kecil lah. Itu kan jadi normalisasi. Susah kitanya gitu. Benar. Nah itu yang harus dipahami. Gitu. Oke. Nah sekarang kalau kita mendengar dan melihat sendiri ya Pak Yuda, dengan kondisi Indonesia beberapa waktu belakangan ini, dengan kejadian banjir, terus kemudian juga ada informasi kalau banjir itu karena penggundulan hutan gitu. Sebenarnya kita sebagai orang percaya itu mesti mengambil sikap seperti apa sih? Ikut komentar gitu atau apa ya? Kan gatel gitu ya. Ya kalau saya sih lebih mengedepankan sikap-sikap reflektif ya. Kalau aku bersuara itu kenapa? Kalau aku tidak bersuara itu kenapa? Gitu. Nah misalnya kalau kita bersuara karena kita merasa ada keuntungan ekonomi dan aku nggak dapat bagian lah, ya sebenarnya kita sama aja mentalnya dengan mereka.
yang mengeksploitasi alam itu begitu. Hmm. Oh ini ada orang berperilaku yang merusak alam, kemudian aku berkomentar karena dia lawan politikku. Ya sama aja jadinya, itu menjadi komoditas politik. Nah seharusnya saya lebih mengedepankan reflektif, tindakan reflektif, karena bagi saya seharusnya itu menjadi pertanggungjawaban iman. Kita melihat, loh bagaimana sih kalau aku sedih, apa yang membuat aku sedih? Yeah. Bukan karena, waduh ternyata lawan politikku lebih pintar, lebih lihai, aku sedih, kalah cepat geraknya begitu di dalam mengambil keuntungan. Atau secara ekonomi aku jadi sedih karena aku jadi nggak kebagian dong kalau kayak gini. Ya, yang diharapkan sebenarnya bukan kesedihan seperti itu. Jadi kita harusnya menjadi sedih, menjadi marah itu ya karena sama dengan gini loh. Kita tahu ini barang atau milik dari orang yang kita sayangi. Lalu ada orang yang merusak. Ya kita masa tinggal diam. Kalau kita bereaksi, marah atau paling tidak mengingatkan orang itu yang merusak barang itu, kita melakukannya karena kita sayang sama pemilik barang ini begitu. Ya, gambarannya kira-kira begitu. Harusnya respon kita kepada para perusak alam ya seperti itu. Jadi tidak tinggal diam. Pasti harus secara alami lah, karena terdorong oleh relasi kasih aku dengan Allah, sang pemilik alam itu tadi yang dijelaskan di Mazmur 24. Ya karena relasiku, relasi sayang itu, maka aku bersuara. Aku nggak bakalan tinggal diam begitu. Ya kan faktanya kan memang bumi sekarang ini kondisinya memang sedang rusak ya Kak. Tidak hanya di Indonesia ya menurut saya. Kalau di Indonesia kayak kejadian-kejadian kemarin itu kelihatan nyata, tapi di belahan benua yang lain mungkin ada juga, tapi kita kan tidak tersorot gitu loh. Yeah. Nah, gimana ya kita supaya bisa memahami hal seperti ini? Apa yang tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita lihat, ya kita tidak bisa merespon ya. Tapi apa yang di depan mata kita, apa yang terkait dengan kita, harusnya kita bisa merespon. Katakanlah kalau soal penggundulan hutan, waduh kayaknya itu jauh dari kita yang tinggal di Surabaya. Itu. Ya mungkin kita bisa berkomentar melalui kapasitas masing-masing. Kalau kita bisa menulis di media tertentu ya kita suarakan di media itu. Tapi kalau kita nggak punya akses itu, mungkin kita memang tidak bisa bersuara. Tapi mari kita persempit dalam skala kehidupan kita sendiri. Nah, apakah kita peduli dengan tanaman, dengan alam yang ada di sekitar kita, begitu? Atau kita biarin aja, kita buang sampah sembarangan, ada tanaman yang rusak ya kita biarin, begitu. Padahal sekarang ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pembenahan alam itu. Ya mungkin kalau ya benar ya, kalau bagi setiap kita yang misalkan nih contoh ya, kita punya media sendiri dan maksudnya kita punya audiens untuk menyuarakan itu lebih baik ya, karena kan akan didengar oleh lebih banyak orang gitu. Lah kalau yang tadi Pak Yuda bilang kalau kita nggak punya yang seperti itu, kita ini maksudnya ya orang biasa aja gitu ya. Misalkan kayak membudidayakan tanaman apa kayak gitu, apakah itu juga termasuk ya? Misalkan kayak gini, yang saya amati itu kayak efek rumah kaca, terus membuang sampah yang plastik tuh dengan memilah-milah. Selama ini kan mungkin masyarakat nggak teredukasi dengan baik ya, khususnya Indonesia ya. Mereka kalau buang sampah antara sampah plastik dengan sampah basah tuh masih jadi satu. Padahal kalau di luar negeri tuh itu mereka udah sendiri kan gitu, bahkan dari rumah.
dari rumah itu sudah disendirikan. Jadi mereka sediakan khusus tempat sampah plastik, tempat sampah basah, terus nanti tempat sampah yang kering lain lagi yang golongannya kayak kertas, pokoknya yang bisa didaur ulang itu mereka sendirikan. Nah, kayak gitu-gitu apakah itu juga termasuk ya? Iya, termasuk, pasti termasuk. Walaupun skalanya memang skala kecil Kecil begitu. ya. Tapi Jadi paling tidak kita bergerak. Sekarang makin digemakan tentang pemanfaatan sampah-sampah organik misalnya. Itu outputnya bisa macam-macam itu. Tapi pada akhirnya kan itu kembali kepada alam, jadi itu menjadi langkah konkret dari pengelolaan alam. Misalnya ya, sampah organik dikelola sedemikian rupa sehingga jadi pupuk cair, pupuk olahan cair atau POC itu, begitu. Nah, itu kan sesuatu yang baik. Jadi dari limbah, dari sampah itu kemudian kita bisa merevitalisasi alam gitu dengan memberi pupuk dan sebagainya itu. Jadi kita bukan merusak dengan memberikan pupuk-pupuk kimia gitu. Dari yang pupuk daur ulang itu tadi ya, dari sampah. Iya. Ada istilahnya banyak. pupuk kompos atau pupuk organik itu ya. Nah, itu bisa lagi. Ada tanaman-tanaman tertentu yang memang ditanam untuk pemulihan, gitu, untuk pemulihan. Jadi ada banyak. Misalnya saya ada satu komunitas yang kemudian memanfaatkan pisang setelah berbuah kan dia bisa berbuahnya cuma sekali kan ya, dia. Nah, lalu batang pisangnya mau dijadikan apa? Terjadi pengomposan di sana. Begitu, dijadikan bahan untuk kompos. Sehingga nanti kembali ke alam untuk memperbaiki kualitas tanah. Saya punya rekan juga yang memang bergeraknya di bidang seperti itu, pengolahan limbah seperti itu. Dan dia melakukan edukasi untuk itu. Nah, kalau dari pihak gereja, kira-kira apakah gereja sudah mulai berani menyuarakan? Nah, karena ini kan ngomong tentang dosa ya. Kalau kita orang percaya terus kita ngomong kita ini udah diselamatkan, tetapi dalam perilaku kita ya itu tadi merusak alam. Apakah gereja udah mulai berani? Dan kira-kira bentuknya seperti apa? Harusnya gereja justru kalau memiliki kesadaran akan panggilan Tuhan di sini, harusnya gereja juga menyuarakan itu, tanggung jawab ekologi itu. Dan dengan demikian terjadi pertobatan ekologi itu sungguh nyata. Misalnya ya, memasukkan tema alam, tanggung jawab alam di dalam mungkin setahun ya 2 kali gitu, membicarakan tentang alam, begitu. Atau ya minimal sekali deh pada waktu kita biasanya di bulan Juni. Kalau GKI Resut kan memang sudah ya. Dan itu yang seharusnya juga dilakukan oleh gereja-gereja lain ketika kita memperingati Hari Bumi dan sebagainya, Hari Air gitu. Mungkin paling tidak membuat satu konten khusus gitulah untuk memberikan edukasi, mengingatkan ada tanggung jawab kita di sana. Karena kita itu pengelola alam yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Iya, benar. Gitu. Iya, benar. Yang paling gampang itu sebenarnya. Lalu ya kalau bisa sih setelah khotbah itu ada tindakan konkret begitu, jangan cuman khotbah kemudian oh ya oh ya ini tanggung jawab orang Kristen juga, lalu pulang lupa. Betul. Gitu. Karena dengarnya cuman berapa menit. Kehidupannya kan berlanjut terus ya. Ya, terus kalau tentang pertobatan yang perlu dipahami tentang hal ini ya, itu mestinya kita itu sebagai manusia
kayaknya memang kesadarannya minim banget gitu ya. Walaupun udah sering kali dikasih tahu gitu ya, tetap aja balik lagi gitu. Nah, Heeh. kita ngomong yang paling simpel aja deh Pak Yuda, dalam artian itu tadi kan maksudnya untuk komunitas gitu ya. Maksudnya yang dilakukan secara komunal gitu. Kalau secara personal kita misalnya, apa sih peran kita kalau kita ini ngomong aku udah bertobat nih, aku mau melakukan sesuatu apa dalam hubungannya dengan pertobatan ekologis itu tadi? Nah, sebenarnya gini, terhadap peran komunal aja saya sebenarnya kurang puas gitu. Dalam arti begini, harusnya secara komunal gereja itu juga melakukan edukasi. Jadi bukan hanya mengkhotbahkan, tapi juga melakukan edukasi, membentuk kelompok begitu. Bersyukurnya kalau di Surabaya kan ada bank sampah dan sebagainya, itu sesuatu yang baik. Nah, gereja sudah berperan nggak di sana? Gereja sudah melakukan edukasi nggak? Supaya di kelompok atau komunitas masing-masing, misalnya di sektor, itu hal ini juga disuarakan begitu. Ada bank sampah untuk level sektor begitu. Nah, itu nantinya ada edukasi. Kalau bank sampah kan ya kita bisa ngambil sampah kemudian langsung dioper gitu aja ya. Tapi kalau melakukan edukasi seperti edukasi pengomposan, edukasi POC segala macam, itu jangan puas hanya mengatakan, oh saya sudah pernah loh melakukan itu. Tapi continue nggak? Itu. Terus ditularkan nggak? Ditularkan betul. Jadi kontinuitas itu yang harus menjadi tolok ukurnya. Peran gereja sudah optimal atau belum begitu. Kalau sudah pernah melakukan hanya sekedar melakukan lalu putus gitu, nggak ada proyek kelanjutannya, ya percuma begitu. Seperti misalnya, saya yakin kalau kita terus menggaungkan ya pengolahan sampah yang ada pemilahan organik non-organik. Oke, kalau memang saya harus memilah itu, kemudian tahap berikutnya apa? Itu. Oh, sangat mungkin kalau memang kita punya lahan, oke kita tampung itu dan kita olah, kita kembalikan gitu. Kita kembalikan dalam hasil yang sudah jadi, misalnya kita kembalikan ke kompos, dalam bentuk kompos atau dalam bentuk pupuk itu begitu. Nah, itu menurut saya akan jauh lebih konkret sehingga memberikan pemahaman dan pengaruh yang cukup berdampak. Begitu. Betul. Nah, tapi selama ini gereja belum sampai di sana. Harusnya kayaknya ada action konkret. Sifatnya hanya mendobrak aja ya sepertinya ya. Jadi kayak mungkin ya hanya disuarakan lewat khotbah, tetapi setelahnya tidak ada begitu. Jadi umat itu merasa itu jauh, sesuatu hal yang jauh, bukan sesuatu hal yang setiap hari mereka hadapi. Padahal itu loh sesuatu hal yang setiap hari dihadapi. Ngomong tentang sampah, terus kita ngomong juga tentang menjaga alam tuh, misalkan bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan gitu kan ya. Nah, tapi kayaknya memang kalau saya amati di Surabaya lah, kayaknya belum ada yang seperti itu ya. Baru Resut, mungkin Resut ada ya, tim lingkungan hidup itu. Cuman itu terfokus hanya di komunal itu saja. Kalau misalkan gereja itu sampai diedukasikan ke umat bahwa dalam rangka kita ini sebagai pengelola, mungkin itu lebih baik ya, dalam artian lebih banyak pasti. Yang dampaknya lebih bagus. Kalau kita mengandalkan dari pusat, dari pemerintah untuk melakukan sesuatu, itu kan sesuatu yang jauh dan lama. Tapi ini kali ini kita mau dimulai dulu dari diri kita, dari setiap personal gitu ya. Menurut Kak Ida seperti itu ya. Iya, dan itu saya punya teman juga yang
menggeluti bidang itu. Jadi mengolah, tapi ini kemudian mendatangkan asas manfaat yang secara ekonomis ya. Jadi sampah organiknya diolah sedemikian rupa sehingga dia menjadi pakan yang akhirnya menjadi pupuk iya, tapi dia kemudian berbudidaya maggot. Oh, untuk makan ikan ya? Maggot tuh. Iya, bisa ikan, bisa macam-macam, bisa unggas juga bisa. Iya. Nah, itu menjadi circle tersendiri, menjadi circle dalam arti komunitas tersendiri, tapi juga bisa menjadi rantai usaha tersendiri, gitu. Ya, dari olahan ini, dari olahan limbah ini, saya OTW ke sana, tapi masih belum. Kayak terlalu banyak yang dikerjakan ini. Kalau ngomongin tentang semestinya ya, kalau semestinya kita itu bicara dengan orang yang maksudnya punya mimpi, terus punya pemahaman yang benar bagaimana kita itu sebagai orang beriman itu mestinya hidup ya. Mestinya banyak ide ya, Pak Yuda ya. Banyak ide. Ini ngomong tentang alam. Ngomong tentang alam aja ya. Sehari-hari itu aja udah banyak ide sebenarnya. Di kepala saya juga sudah bermunculan ide, tetapi dikerjakan oleh siapa dan mau dikerjakan kapan? Dan itu kan juga ngomong tentang ini loh, kontinuitas, keajekan itu kan perlu ya. Kalau kayak gini nggak bisa cuman sekali disuarakan gitu, mesti berkali-kali. Dan semestinya kalau ya balik lagi idealnya gitu ya. Ya oke, paham. Ya semoga umat mulai merasakan gitu ya, mulai berpikir, mulai berefleksi. Semoga ada bara api itu ya. Nanti kalau ternyata ada apinya yang nyantol-nyantol, bisa nih hubungi Pak Yuda. Karena itu satu peluang yang belum kita kerjakan ya Pak Yuda ya. Sudah ya memang belum. Tapi hanya di lingkungan gereja mungkin ya. Kalau TLH seperti membudidayakan barang plastik yang saya lihat itu ya, ada sampah khusus botol-botol, terus kemudian mereka membudidayakan itu dijadikan apa, bunga atau pohon Natal. Waktu itu pernah, itu luar biasa. Tapi ada sesuatu hal yang kita mungkin perlu berpikir bahwa itu yang dilakukan secara komunal di situ, tapi di lingkungan jemaat apa gitu ya. Iya. Mungkin jadi itu. Misalnya ya, kita kalau mau bergerak dari diri kita sendiri, udahlah kembali ke rumah kita. Kita punya lahan seberapa luas sih? Ada enggak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ini? Kita dimanfaatkan untuk menunjukkan aku punya tanggung jawab nih untuk pemeliharaan alam ini, gitu. Seperti yang saya lakukan kalau di rumah, saya nggak punya lahan kan, itu rumah itu juga nggak ada halamannya, ya memang ada teras tapi bukan tanah yang ini. Tanah lah, ini ya sudah tapi ada di itunya. Depan itu ada jalan lah, di pinggir jalan itu ada lahan yang lahan yang diciptakan, yang saya ciptakan sebenarnya. Sebenarnya itu kan jalan gitu. Tapi karena ada tiang listrik di sana, oh ya berarti deretannya tiang listrik ini, tanahnya ini tidak dimanfaatkan sebagai jalan. Jadi tanah itu yang dipakai, saya gunakan untuk saya olah untuk bisa jadi perwujudan. Oke, Tuhan, ini aku mau ikut bertanggung jawab mengelola alam ini. Gitu. Saya mengelola pupuk di situ, saya mengelola tanaman di situ, gitu. Kayaknya setelah ini saya juga punya proyek ketaatan ini Pak. Nanti saya di rumah mau bikin dua atau 3 bak sampah ini kayaknya. Oke, itu sesuatu yang baik. Satu hal yang konkret ya. Umat terkasih, bahwa setiap kali kita belajar tentang Alkitab, ini yang mengajarkan juga Pak Yuda sih. Mesti ada satu pertanyaan di dalam diri kita
kita mau lakukan apa gitu ya. Iya, kalau enggak firman Tuhan enggak bakalan relate, Nah, enggak itu. bakalan berdampak. Enggak bertumbuh ceritanya ya, enggak berdampak soalnya. Karena Iya. kita enggak berani menantang diri kita untuk melakukan proyek ketaatan Iya, gitu ya. betul. Saya belajarnya dari pemuda ini. Waktu Oke, dulu oke. itu ya. Iya. Ya, oke. Ada nggak Kak statement nih buat kita umat terkasih GKI Kristen Sudirman supaya kita semakin semangat, supaya kita semakin disadarkan gitu ya bahwa ini juga tanggung jawab kita. Iya. Kalau mungkin saya melakukan komparasi gini ya. Pada akhir zaman ketika kita bertemu kembali dengan Tuhan, kan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban hidup kita gitu. Apa sih yang akan Tuhan tanyakan? Ya, mungkin di dalam, kalau saya dramatisir gitu ya, Tuhan akan bertanya, loh kamu kan sudah aku beri tanggung jawab ini. Kamu ada orang yang tidak berkeluarga, tapi kamu aku beri keluarga begitu. Kamu bertanggung jawab enggak dengan keluargamu? Aku memberikan tanggung jawab pelayanan kepada kamu. Kamu tanggung jawab enggak dengan pelayanan itu? Nah, rasanya ini juga Tuhan akan ngomong, aku kan memberikan alam kepada kamu. Kamu bertanggung jawab enggak dengan alam itu? Itu bagian yang memang harus kita pertanggungjawabkan, karena pada dasarnya Tuhan mengatakan kuasailah bumi, kelolalah bumi itu. Kita itu pengelola begitu. Ya, tanpa harus mendapatkan keuntungan sesuatu pun, ingatlah bahwa tanggung jawab kita itu sebagai pengelola alam ini. Bahwa nanti akan ada second blessing di sana, kita mendapatkan keuntungan. Seperti ada faktor ekonomis. Yang kecil-kecil itu kan dari lahan yang sebenarnya saya ciptakan tadi itu, karena itu dari tepi jalan itu saya tanemin pepaya gitu. Ya, pepayanya memang saya tidak bermaksud menanam pepaya itu untuk bisa bertumbuh berbuah lebat gitu, enggak. Ya memang supaya keluar daunnya dan kemudian dimasak oleh istri saya. Kesukaannya karena saya. Memang sesimpel itu tadinya ya. Itu begitu. Tadinya. Tapi kan kita turut serta mengelola, ya itu second blessing lah ya. Second blessing yang ya lumayan sih. Kan itu menghemat 1 hari. Lauk 1 hari. Itu baru satu tanaman pepaya, mungkin nanti ada lagi itu ya. Iya, ada beberapa yang lagi dicoba di rumah begitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita semua hari ini disadarkan gitu ya, bahwa Tuhan itu menciptakan kita memang untuk mengelola alam, mengelola ya, bukan mengeksploitasi gitu. Coba mulai dipikirkan mengelola alam yang seperti apa dalam peran kita seorang pribadi, misalkan di rumah gitu ya. Kalau tadi saya mau bikin tempat sampahnya ada 3, jadi nanti kalau buang sampah biar pak sampahnya itu tahu, oh ini yang sampah basah, oh ini yang sampah plastik, oh ini sampah kering yang bisa didaur ulang atau apa, seperti itu. Boleh kok, boleh nyontoh ya. Oke. Lah, silakan Bapak Ibu mulai merenungkan gitu ya, merefleksikan kira-kira mau mengambil peran yang seperti apa, hal simpel seperti apa yang dimulai dari rumah, dimulai dari mungkin di kamar kita, di dalam kamar kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud pertanggungjawaban. Nah, Pak Yuda, kita sudah di penghujung, nggak kerasa? Iya dah. Perasaan baru mulai. Oh iya. Sudah di penghujung tadi Pak Yuda kayaknya sudah menyampaikan statement, atau mungkin ada akronim gitu yang membuat kita ingat tiap kali kalau kita mau berperan gitu ya, berperan dalam mengelola alam. Apa ada singkatan tertentu yang mesti kita ingat, atau apa, menciptakan apa? Pak Yuda kan orangnya kreatif gitu, suka menciptakan akronim apa.
Nah, ini bukan ciptaan saya sih, Oh, tapi bukan kalau ya? akronim itu kan sudah umum itu. Iya. Ada yang ngomong 3R, tapi kan juga Iya. ada yang ngomong. Kalau 3R kan reuse, Mm-mm. reduce ya, Mm-mm. recycle Mm-mm. gitu. Nah, tapi kan selain 3R itu juga ada 2R yang lainnya. Reuse gitu. Reuse misalnya kalau kita belanja pakai kantong kresek dah, Bu. Mumpung ini gratis gitu Mm-mm. misalnya. Mm-mm. Jangan gara-gara ada label gratisnya kemudian kita rakus gitu, Mengiyakan. mengiyakan, refuse, tolak. Oh enggak, sorry. Saya bawa kantong sendiri begitu. Itu refuse gitu. Tapi juga ada R yang satunya gitu. R yang satunya itu adalah road gitu. Road itu termasuk pengomposan Yang tadi. gitu. Nah, itu saya kalau habis nyabutin rumput sekarang juga bukan rumputnya itu kemudian dibakar atau dibuang gitu. Prosesnya lebih lama memang, tapi kan saya potong memisahkan antara batang rumput dengan akar rumputnya gitu. Nah, itu buat potong kecil-kecil, dikasih beberapa komposisi yang lain termasuk air cucian beras saya masukkan di situ. Jadi kompos. Iya, itu memang ada prosesnya. Iya. Hasilnya kalau dibandingkan langsung beli kompos ya nggak sumbut gitu ya. Tapi itu bagian dari tanggung jawab kita gitu, mengolah alam ini itu. 5R, Bapak Ibu Saudara. Reduce, reuse, recycle, refuse, road. Benar ya? Diingat-ingat. Oke. Boleh ditutup dalam doa, Pak Yuda? Oke, ya, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur ada kesempatan di mana kami berbicara tentang alam dan tanggung jawab kami sebagai makhluk yang Kau ciptakan dan yang sudah Engkau beri mandat untuk mengelola alam ini. Tuhan, tolong kami semakin hari semakin menyadari tanggung jawab kami untuk memelihara alam ini, mengelola alam ini, sehingga alam ini juga boleh kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu yang senantiasa menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan mandat yang sudah Engkau berikan kepada kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pendalaman ajaran periode kali ini. Sampai berjumpa pada podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati ya.